Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi, peserta Latsar CPNS golongan 2 dan 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara tahun 2022. Saya bekerja di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai ahli pertama perencana. Isu yang saya angkat dalam aktualisasi dan habituasi yaitu perencanaan pengadaan wadah penyimpanan laptop Drybox kabinet. Sebelum kita menyimak video kegiatan saya, mari kita melihat sedikit profil pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan dan gambaran umum Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. 2003 resmi kabupaten. Selamat datang di Pusat Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Tujuan umum dibentuk Kabupaten Halmahera Selatan yaitu mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Semua satu ikatan. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur perangkat daerah yang khusus menangani masalah kepegawaian dan mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati Halmahera Selatan sebagai pejabat pembina kepegawaian dalam melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah. Perbedaan menjadi kekuatan. Kegiatan 1. Menyusun rencana kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan pertama ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama melapor diri dan konsultasi dengan pimpinan tentang persiapan rancangan aktualisasi yang merupakan kegiatan pertama yang dilakukan sebagai upaya menjaring masukan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada tahap kegiatan pertama ini adalah akuntabel, harmonis, dan kompeten. Setelah berkonsultasi dengan pimpinan mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan aktualisasi, langkah kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Kaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada tahapan kedua ini adalah akuntabel, harmonis, dan kompeten. Setelah berkonsultasi dengan pimpinan dan mentor mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan aktualisasi, langkah kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program untuk langkah dalam penyusunan usulan pengadaan Drybox kabinet. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada tahapan ketiga ini adalah akuntabel, kompeten, kolaboratif, dan harmonis. Kegiatan 2. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun konsep rencana kegiatan dengan membuat jadwal dan alur kegiatan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada kegiatan kedua tahapan pertama ini adalah akuntabel, kompeten, harmonis, berorientasi pelayanan, dan adaptif. Tahapan kegiatan berikutnya yaitu bekerja sama dengan staf Jabatan Peranata Komputer dan didampingi oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program dan Bendahara Barang untuk mengecek dan memeriksa kembali laptop di tempat penyimpanan lama dengan didata dalam bentuk data Excel untuk mengidentifikasi kerusakan laptop dan memastikan kerusakannya karena kelembaban di tempat penyimpanan lama. Kaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada kegiatan kedua tahapan kedua ini adalah akuntabel, harmonis, kompeten, berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif.
Tahapan selanjutnya yaitu mencari spesifikasi harga dry box kabinet di internet, karena untuk standar satuan harga dry box kabinet belum tersedia di aplikasi SIPD Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah mengetahui spesifikasi harga toko dry box kabinet, saya merincikan dengan ongkos kirim, lalu saya berkonsultasi dengan sub bagian perencanaan dan penyusunan program untuk memasukkan harga dry box kabinet di dalam standar satuan harga di aplikasi SIPD Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah itu, saya menyusun rencana kerja anggaran dalam bentuk format Excel dan hasilnya nanti diserahkan di kepala sub bagian perencanaan dan penyusunan program untuk ditindaklanjuti dan dianggarkan dalam agenda usulan perencanaan ke depan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada kegiatan kedua tahapan ketiga ini adalah akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan berikut yaitu melakukan konsultasi kembali tentang hasil rencana kerja anggaran kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan untuk diperiksa kembali sehingga mendapat hasil yang efektif, dan menyerahkan hasil rekapan untuk diusulkan dalam perencanaan ke depan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada kegiatan kedua tahapan keempat ini adalah akuntabel, kompeten, dan loyal. Kegiatan 3. Laporan kegiatan aktualisasi. Tahapan 1. Membuat video untuk evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Dalam pembuatan video untuk evaluasi kegiatan, saya menyusun konsep dari awal sampai akhir kegiatan dan meminta dukungan dalam bentuk testimoni untuk dibuatkan ke dalam aplikasi pembuatan video KineMaster dan hasilnya sebagai bahan evaluasi setelah kembali dari masa habituasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada kegiatan ketiga tahapan ke-1 ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Latala Esko, jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan ini saya sangat mensupport judul usulan perencanaan pengadaan wadah penyimpanan laptop dry box kabinet yang menjadi proyek perubahan dari Hardi ST. Karena dengan adanya dry box, maka permasalahan yang selama ini terjadi yaitu banyak laptop yang rusak karena tidak memadainya tempat penyimpanan dapat terselesaikan. Dan usulan ini sangat bagus dan kami akan mengajukan dry box pada perencanaan di tahun depan. Jadi prosesnya itu mungkin kami akan karena di SSH pada SIPD Kabupaten Halmahera Selatan itu dry box belum termasuk, maka kami akan melakukan proses agar dry box tersebut bisa masuk ke dalam SSH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris SE, Kabid Pengembangan Disiplin dan Inka, sangat berterima kasih kepada Saudara Hardi ST yang melaksanakan habituasi dengan judul usulan perencanaan pengadaan wadah penyimpanan laptop dry box kabinet. Karena dengan adanya wadah penyimpanan dry box kabinet bisa membantu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan dini elektronik, sehingga berdampak pada berkurangnya umur ekonomis akan sebuah benda. Di samping itu, dengan adanya penyimpanan dry box kabinet juga bisa menjadi wadah penyimpanan dokumen-dokumen secara tertata dan teratur. Terima kasih. Selamat pagi, saya Yudi, jabatan saya sebagai bendahara barang. Di sini saya sangat mendukung penuh atas usulan perencanaan dry box kabinet. Semoga usulan bisa direalisasi ke depan agar bisa mengurangi risiko kerusakan pada laptop karena suhu lembab di lemari penyimpanan laptop lama. Terima kasih. Setelah pembuatan video kegiatan selesai, saya melakukan koordinasi dengan mentor terkait kegiatan yang telah dilaksanakan dan untuk mengevaluasi kembali kegiatan yang saya buat.
Keterkaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada kegiatan ketiga tahapan kedua ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaborasi. Setelah melakukan konsultasi dengan mentor, saya melakukan konsultasi kembali dengan coach terkait kegiatan yang telah dilaksanakan dan untuk mengevaluasi kembali kegiatan yang saya buat. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada kegiatan ketiga tahapan ketiga ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaborasi. Pembuatan laporan aktualisasi merupakan kegiatan akhir yang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS. Pembuatan laporan dilakukan selama 8 hari kerja dalam bentuk format Word. Setelah itu, saya membuat majalah dalam bentuk format Photoshop. Dan hasilnya ada 2 opsi, yaitu satunya dalam bentuk cetak dan hasilnya bisa dilihat dengan men-scan barcode yang ada di cover depan majalah. Keterkaitan substansi mata pelatihan yang bisa diterapkan pada kegiatan ketiga tahapan keempat ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan loyal. Sekian video aktualisasi saya dalam masa habituasi. Semoga ke depan dengan adanya dry box kabinet bisa mengurangi risiko kerusakan pada laptop di kantor kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saruma hebat.